mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, misalnya ijazah? Apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, ya, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, ya, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat publik. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah video-video yang memang ini memberikan pemahaman bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang awam akan hal ini. Tentunya ini sangat membantu informasi bagi kita untuk kita mengetahui seluk-beluk perkembangan politik tentang keabsahan dari sekolah wakil presiden kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Salah satu pengacara kondang yaitu Hotman Paris, beliau turun tangan. Baru kali ini juga kita melihat keberanian beliau ya terpanggil suatu hati nurani yang memang membongkar kebenaran dari ijazah Gibran Rakabuming Raka yang sering sekali dipertanyakan di depan masyarakat Indonesia dan juga di depan awak media. Masyarakat menyampaikan mewakili ya rakyat Indonesia, hati mereka mengatakan bahwa mantap Bung Hotman, korek terus instansi di negeri ini yang membela kepalsuan dan kebohongan. Semua ketua KPK di era Jokowi terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus diseret ke penjara. Seret KPU era Jokowi dan adili sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Semangat Bang Hotman tegakkan keadilan di Indonesia. Sekarang sangat sulit untuk mencari keadilan. Orang jujur, orang amanah di negara 62+ dibenci, aneh kan? Jadi orang jujur itu sangat dibenci oleh mereka ya, para mafia-mafia yang di mana ada banyak hal yang mereka sembunyikan di situ. Jokowi dan geng Solo harus diadili. Bohong KPU, semua sistematis bohong untuk Jokowi. Tentunya hal-hal seperti inilah yang membuat kita ya makin terus-menerus untuk tetap menjadi garda terdepan. Mantap Bang Hotman Paris, tegakkan terus keadilan. Tegakkan kejujuran, rakyat aja jujur, masa pejabat nggak mau jujur? Udah dibayar pajak, rakyat bos. Pakar-pakar hukum mumpuni mulai terpanggil untuk membuka kebenaran, ya. Membuka kebenaran, bongkar segera skandal ijazah palsu. Perlu dong ijazah diperlihatkan, kalau nggak perlu, apa gunanya pendidikan? Ya, harusnya mereka senang mempunyai ijazah yang dikeluarkan dari setiap sekolah dan instansi kampus-kampus yang lain. Pokoknya ya, rakyat seluruh NKRI menuntut kebenaran soal kepalsuan selama ini karena dampaknya luar biasa kepada rakyat, dibuat menderita, susah cari kerja, susah cari makan gara-gara soal kepalsuan selama ini. Usut tuntas skandal ijazah Jokowi dan Gibran, sangat jelas jahat apabila terbukti direkayasa. Biar adil, pejabat harus tunjukkan ijazah kepada masyarakat tanpa tebang pilih ya. Kejar terus Bang Hotman, jangan kasih kendor mulut orang-orang KPU. Pembohong yang penting dapat uang. Semoga di Indonesia ada yang terus menyuarakan kebenaran menuju Indonesia maju. Itu yang paling penting dan yang paling utama. Ayo Bang Hotman, bantu rakyat untuk kasus ijazah ini biar nggak muter-muter. Mantan kepala KPU ini pembohong, jelas melindungi Jokowi. Ini KPU bicara meragukan, wajib dipertanyakan. Seret KPU ke penjara, yakin tidak ada verifikasi yang benar. Buktinya, Anda ijazah palsu dan tidak kompatibel dengan persyaratan. Sekarang lagi bergulir dua kasus makhluk yang menggunakan ijazah palsu. KPU diminta bertanggung jawab atas lolosnya pengguna ijazah palsu. Ada apa di sana? Gimana mau mensejahterakan rakyat Indonesia, ijazahnya diragukan. Wawasan dan pengetahuan itu penting bagi wakil negara. KPU siap-siap, kebohongan kalian akan terbongkar dan siap-siap di penjara. Bang Hotman, KPU sangat meragukan dalam memberikan keterangan. Jangan-jangan, ayo Bang Hotman, ya terus biar transparan, tegaskan supremasi hukum lebih transparan. Kalau disampaikan di sini, semoga Indonesia bisa
menjadi negara maju. Ijazah yang sudah dilegalisir sebagai persyaratan paslon tak pernah diverifikasi. Faktual KPU hanya diverifikasi administrasi dan tak diverifikasi faktual. Akses pengawasan dari Bawaslu dibatasi dengan alasan tertentu. Lihat banyak masalah dalam penetapan peserta pemilu untuk parpol. Di daerah kabupaten, kota parpol tidak memenuhi syarat oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat. Tanya saja penyelenggara pemilu yaitu KPUD ataupun Bawaslu. Harusnya KPU yang meloloskan Gibran ditangkap. KPU kalau berbohong pecat dan hukum yang berat. Mafia juga ini si mantan ketua KPU. Ya, ternyata ada permainan-permainan. Mantap Pak Hotman Paris tegakkan keadilan, membela kebenaran dan kejujuran. Gibran sudah cacat hukum. Tunjukkan ijazah Fufu Fafa harus dimakzulkan. Banyak kepalsuan sama bapaknya. Kecurangan adili anak dan bapak Gibran. Mantap Pak Hotman tegakkan kebenaran. Ini mah pejabat dan mantan KPU harus diperiksa khusus terkait dengan ijazah palsu Jokowi dan Samsul yang tidak lulus SMA. Nah, dengan perkembangan politik saat ini teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang menjadi harapan teman-teman, apa yang teman-teman tahu, sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.